Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Solin 2 bagian 429 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempet nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita spoiler di bagian kali ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Setelah berhasil menyelamatkan ayahnya alias Adipati Daihau dari kematian, serta memukul bapak alat rokong Deming, seluruh perhatian Yu Hao tertuju kepada Juzi dan bertanya dengan bingung, kenapa Juzi mengkhianati kepercayaannya? Kenapa Juzi memulai perang saat dirinya dan Tang Wutong melakukan kultivasi tertutup? Meski suara yang keluar dari mulut Huo Yuho bernada rendah, namun setiap kata yang keluar menghasilkan gelombang spiritual yang aneh. Pada saat yang sama, seluruh pasukan kerajaan Matahari Bulan telah berkumpul. Mereka mengepung Huo Yuhao, Tang Wutong, dan Dai Hao yang menjadi pusat perhatian seluruh medan perang. Ketika orang-orang di kota Singlo melihat Huo Yuhao muncul, mereka semua sangat senang setelah kejutan sesaat. Mungkin orang lain tidak bisa merasakan kondisi Huo Yuhao, namun berbeda dengan Elder Suan, dia mampu merasakan kekuatan Yu Hao saat ini jauh di atas kekuatannya sendiri, sehingga menandakan Yu Hao telah menjadi seorang limit daulo, bahkan sudah dipastikan memiliki inti jiwa ketiga. Pasalnya tidak mungkin tanpa adanya inti jiwa ketiga, Yu Hao bisa menjadi seorang limit daulo. Meski Elder Swan tidak mengerti bagaimana Yu Hao melakukannya, tapi kemunculan Yu Hao jelas membawa harapan bagi masa depan benua Doulo. Dengan adanya fakta tersebut, Elder Swan meminta Swan Ziwen membawa alat roh interferensi stasioner, membawa semua elit dari Sekte Tang dan Akademi Shrek mengikutinya keluar dari kota Singlo menuju Huo Yuhao dan Tang Wutong. Juzi berdiri terpaku ketika menatap Huo Yuhao. Meski pikirannya kacau, dia tidak mundur sedikit pun. Di dalam hatinya berkecamuk pertanyaan dan kemarahan yang sudah lama terpendam. Dia awalnya memang tidak ingin memulai perang dalam waktu 10 tahun. Namun setelah mendengar Yu Hao melakukan kultivasi tertutup, serta ancaman terbesarnya sudah hilang, rasa takut perlahan menghilang dan digantikan dengan kebencian. Tidak sampai di sini, bagi Juzi, semua yang dia lakukan, termasuk menikah dengan Sutianran, bukanlah demi kekuasaan, melainkan demi balas dendam. Orang tuanya telah dibunuh, tanah kelahirannya direbut, dan keluarganya dihancurkan. Sosok yang paling dia benci adalah Dai Hao, orang yang telah memimpin pasukan Harimau Putih dan menghancurkan hidupnya, membuat dia kehilangan ayah dan ibunya, serta membuatnya tumbuh dengan satu tujuan untuk membunuh Dai Hao. Satu lagi alasan yang lebih pahit, Juzi tidak lagi sanggup menunggu balas dendam dalam waktu 10 tahun. Setiap hari berlalu hanya menambah luka di hatinya. Dia pada dasarnya tidak pernah takut kepada kekaisaran Singlo ataupun kekaisaran lainnya. Yang dia takuti justru Wu Yuhao. Juzi menyadari Kekaisaran Singlo dan Kekaisaran Doling tidak mungkin bisa menyamai teknologi Kekaisaran Matahari Bulan dalam waktu 10 tahun. Tetapi Wu Yuhao terus berkembang tanpa batas. Juzi pernah melihat sendiri bagaimana Yu Hao telah mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan. Dalam 10 tahun, kekuatan itu bisa menjadi sesuatu yang tak tertandingi. Jika Wu Yuhao semakin kuat, dia yakin dirinya akan dihentikan selamanya. Saat itu terjadi, balas dendamnya tidak akan pernah terwujud. Itulah alasan sebenarnya Juzi mengingkari janji. Baginya meski harus mati, asalkan Dai Hao terbunuh, semuanya sepadan. Dia bahkan rela melepaskan segalanya asalkan tujuannya tercapai.
Setelah mengatakan hal tersebut, kebencian sepenuhnya menguasai Juzi. Tubuhnya gemetar hebat, matanya dipenuhi amarah dan kegilaan. Yang tersisa di dalam dirinya hanyalah dendam yang tak terpadamkan. Huo Yuhao menatapnya dengan dingin dan kecewa. Di matanya, Juzi telah berubah menjadi seseorang yang mengorbankan seluruh benua demi kepentingan pribadinya. Dia telah memulai perang dan mengkhianati janjinya sendiri. Bagi Yuhao tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Dia meminta Juzi menarik pasukannya dan mengembalikan semua wilayah yang telah direbut. Jika tidak, Yuhao berjanji akan menghancurkan segalanya, bahkan jika harus memusnahkan seluruh kekaisaran matahari bulan. Mendengarkan hal itu, Kong Deming tersulut amarah. Baginya mustahil satu orang bisa menghentikan perang besar. Dengan satu gerakan tangannya, seluruh legiun elit Master Alat Roh Kerajaan Matahari Bulan segera bergerak. Mereka menyebar dan membentuk kepungan besar, mengelilingi Huo Yuhao dari segala arah. Namun Huo Yuhao segera mengabaikan mereka. Dia berbalik dan berteriak pada semua orang dari Akademi Shrek dan Sekte Etang, meminta mereka untuk berhenti mendekat dan menyerahkan semua urusan di tempat ini kepadanya. Di saat Baby gelisah dan berniat untuk terus maju, Elder Suwon segera menghentikannya dan membuka lebar kedua lengannya menghentikan seluruh anggotanya, meminta mereka membiarkan Huo Yuhao untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lagi dan lagi, ketika Baby masih khawatir Yuhao dan Tang Wutong harus menghadapi 1 juta pasukan kerajaan Ryu, Elder Swan segera menggelengkan kepalanya dan mengatakan, jika jumlah adalah faktor utama, ketiga kerajaan asli benua Doulo tidak akan kalah dari kerajaan Matahari Bulan. Selain itu juga, Yu Hao merupakan prajurit khusus yang telah dilatih secara khusus oleh Akademi Shrek. Sedangkan saat ini, Yu Hao telah menjadi prajurit yang tidak akan terkalahkan di seluruh benua Doulo. Setelah mendengarkan ucapan Elder Suan, semua orang menjadi tenang. Tatapan semua anggota segera tertuju dengan penuh perhatian ke arah Huo Yuhao dan Tang Wutong. Sementara itu, Huo Yuhao menatap Juzi dengan dingin. Sebuah cahaya berkedip. Kemudian tubuh Yuhao menghilang dari hadapannya dan sudah muncul di samping Tang Wutong dan Dai Hao. Dai Hao terpaku saat melihat Huo Yuhao kini berada di sampingnya. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang dalam. Pasalnya sejak perang dimulai, Huo Yuhao menghilang tanpa jejak. Bahkan Akademi Shrek tidak tahu kemana dia pergi. Kini saat Yuhao muncul kembali, auranya terasa jauh lebih kuat dan lebih tenang daripada sebelumnya. Di dalam hati Dai Hao, perasaan aneh muncul. Dia sudah siap menerima kematian. Tetapi tiba-tiba Yuhao muncul untuk menyelamatkannya. Lebih dari itu, Dai Hao merasakan bahwa Huo Yuhao kini bukan lagi pemuda seperti di masa lalu, melainkan seseorang dengan kekuatan dan tekad yang berbeda. Tidak berselang lama, Huo Yuhao menatap Dai Hao dengan tenang lalu meminta Dai Hao untuk mundur, memintanya menyerahkan urusan medan perang kepadanya. Selain itu juga, ada beberapa hal yang harus mereka selesaikan setelah semuanya selesai. Meskipun Adipati Harimau Putih Dai Hao terkejut, namun dia tidak mengatakan apapun dan hanya mengangguk. Dia kemudian berbalik dan terbang ke arah anggota Akademi Shrek dan Sekte Tang. Melihat Dai Hao hendak berbalik, Juzi langsung panik. Baginya, inilah satu-satunya kesempatan untuk membalas dendam. Jika Dai Hao dibiarkan lolos hari ini, dia mungkin tidak akan pernah bisa membunuhnya. Dengan emosi yang meledak, dia berteriak marah meminta pasukannya tidak membiarkan Dai Hao meninggalkan tempat ini. Bersamaan dengan teriakan kemarahan Juzi, Kong Deming memberikan perintah. Legiun Master Alat Roh Kekaisaran Matahari Bulan langsung melancarkan serangan. Hampir 300 Master Alat Roh kelas 8 menembakkan cahaya energi mereka sekaligus. Sinar-sinar yang menyilaukan menghujani Huo Yuhao dan Tang Wutong seperti badai kehancuran. Pada saat yang sama, tubuh Juzi bergetar. Meskipun dia ingin membalaskan dendam, hatinya masih berdetak kencang ketika dia melihat Huo Yuhao dan Tang Wutong diliputi oleh cahaya, seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Namun sayangnya, kekhawatiran Juzi hanya berlangsung sesaat. Di saat cahaya itu mereda, Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak terluka sedikit pun. Di hadapan mereka muncul sebuah gerbang perak raksasa.
Semua serangan yang seharusnya menghancurkan mereka justru tersedot masuk ke dalam gerbang dan lenyap begitu saja. Serangan sebanyak apapun tidak berarti jika tidak bisa mengenai sasaran, di mana Huo Yuhao menggunakan kekuatan ruang untuk memindahkan semua serangan itu ke tempat lain, sebuah teknik ruang spasial yang sangat langka dan berada di tingkat yang sangat tinggi. Kong Deming segera menyadari apa yang terjadi. Dengan gerakan cepat, dia mengangkat tangannya dan mengaktifkan penghalang cahaya perak miliknya. Penghalang ini bukan sekedar perisai, tetapi sebuah wilayah tertutup yang menyegel ruang di dalamnya, membuat gerbang perak milik Wu Yuhao langsung lenyap saat area di sekitarnya tertutup oleh alat roh penghalang bulan silver Kong Deming. Sebagai ahli alat roh kelas 10 dan menjadi nomor 1 di seluruh benua, Kong Deming sangat memahami konsep kekuatan ruang. Dia menyadari, meskipun seseorang bisa mengendalikan ruang, kekuatan itu tetap memiliki batas. Jika ruang di sekitar target disegel, maka kekuatan pemindahan ruang tidak akan bisa digunakan. Dengan alasan tersebut, Kong Deming memilih untuk menyegel ruang di sekitar Huo Yuho dan Tang Wutong, mengunci kekuatan ruang, serta menghabisi Huo Yuho dengan serangan terkuat sambil menyegel ruang di sekitar mereka. Beberapa saat kemudian, langit di atas medan perang dipenuhi awan kelabu. Energi yang berserakan di udara terasa berat, seolah-olah dunia sendiri menahan nafas. Di tengah kekacauan, 300 master alat roh kerajaan Matahari Bulan bersiap untuk melakukan sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Pada saat yang sama, hampir 300 sinar cahaya kembali menyala. Namun kali ini, mereka tidak diarahkan ke Huo Yuho dan Tang Wutong, melainkan diarahkan menuju satu titik alias ke arah Kong Deming. Pada saat berikutnya, tubuh Kong Deming langsung diselimuti oleh cahaya perak yang kuat. Baju zirah aneh yang dikenakannya mulai bersinar seperti cermin yang memantulkan cahaya. Di dadanya terdapat sebuah permata besar yang memanjang dari dada hingga perut. Permata itu terlihat seperti inti dari segalanya, berkilauan dengan cahaya perak yang sangat murni. Setiap serangan yang dilepaskan oleh para master alat roh tidak langsung melesat ke musuh. Sebaliknya, semuanya mengalir ke tubuh Kong Deming. Energi itu disedot masuk, lalu dipandu oleh penghalang cahaya peraknya menuju permata di dadanya. Kemudian secara perlahan, semua kekuatan mereka disatukan dan dipadatkan menjadi satu. Dalam beberapa detik singkat, Kong Deming terlihat seperti matahari perak yang berdiri di tengah langit. Cahayanya menyilaukan, membuat siapapun yang melihatnya merasa kecil dan tak berarti. Inilah kekuatan sejati alat roh kekaisaran Matahari Bulan. Kong Deming tidak hanya sekedar memerintahkan para master alat roh, dia bertindak sebagai pusat pengendali, sebagai jembatan antara ratusan sumber energi. Dengan pengetahuan dan penguasanya atas ruang, dia memandu semua energi, mengompresnya, lalu menyatukannya menjadi satu serangan mutlak. Serangan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditiru oleh orang lain. Dibutuhkan kekuatan jiwa yang luar biasa, kekuatan spiritual yang menakutkan, serta pemahaman mendalam tentang ruang dan energi. Tanpa salah satu dari hal tersebut, orang yang mencoba melakukannya akan hancur oleh energi itu sendiri. Pada dasarnya, Kong Deming telah mempersiapkan teknik ini selama puluhan tahun. Pada awalnya, serangan ini dia siapkan untuk menghadapi limit Doulo dari pasukan sekutu Kekaisaran Xinglo alias Elder Suan. Namun hari ini, dia memilih menggunakannya pada Huo Yuho dan Tang Wutong. Pasalnya mereka berdua telah dianggap sebagai ancaman terbesar bagi masa depan Kekaisaran Matahari Bulan. Singkatnya, di saat semua energi akhirnya terkumpul, sebuah sinar cahaya yang tak bisa lagi digambarkan dengan warna ditembakkan dari dada Kong Deming. Ketika cahaya itu muncul, dunia seakan kehilangan warnanya, langit dan bumi meredup, dan semua cahaya lain menjadi tidak berarti di hadapan sinar tersebut. Tekanan yang ditimbulkannya membuat banyak orang hampir tidak bisa bernafas. Bahkan Juzi yang biasanya dingin dan penuh perhitungan tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Dia tidak pernah membayangkan Kong Deming menyimpan senjata sedahsyat ini. Cahaya itu meluncur lurus ke arah Huo Yuho dan Tang Wutong, membawa kekuatan yang seolah mampu menghancurkan sebuah dunia. Namun dua sosok itu tetap berdiri tanpa rasa takut.
Pada detik berikutnya, Huo Yuhao menggenggam tangan Tang Wutong. Wajahnya tenang, seolah-olah apa yang datang bukanlah ancaman, melainkan sesuatu yang sudah dia perhitungkan sejak awal. Di tubuhnya muncul lapisan cahaya aneh, memadukan warna hijau giok dan biru es. Langit di belakangnya berubah, matahari emas yang semula bersinar perlahan memudar dan digantikan oleh bulan biru yang sempurna, bukan bulan sabit, melainkan bulan purnama penuh yang memancarkan cahaya dingin dan lembut. Di depan mereka, sebuah cermin es raksasa terbentuk. Warnanya biru pucat, permukaannya halus dan berkilau seperti permata. Bulan biru di langit memantul di permukaannya, membuat cermin itu terlihat seperti safir hidup. Ketika serangan dahsyat Kong Deming menghantam cermin es, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Serangan tersebut tidak menembus, sebaliknya cahaya itu memantul seperti sinar matahari yang memantul dari permukaan air. Serangan maha dahsyat itu dibelokkan ke sudut lain, melesat pergi, membentuk pilar cahaya raksasa yang menembus langit. Kong Deming membeku, matanya melebar karena tidak percaya. Serangan yang seharusnya menghancurkan segalanya telah dinetralkan dengan cara yang begitu sederhana alias dipantulkan. Pada saat yang sama, dua sosok cahaya muncul di belakang Huo Yuhao. Satu berwarna putih, satu lagi hijau. Mereka berdua adalah proyeksi Kaisar Esbinger dan Ratu Salju. Mereka meletakkan tangan mereka di punggung Huo Yuhao, seolah menyalurkan kekuatan tambahan. Pada saat yang sama, suhu di seluruh medan perang turun drastis. Salju putih perak mulai turun dari langit dan menempel pada tubuh para master alat roh kerajaan Matahari Bulan. Tubuh mereka mulai kaku dan alat terbang mereka tidak lagi stabil. Tang Wutong kemudian bergerak. Tubuhnya bersinar dan berubah menjadi kupu-kupu naga raksasa berwarna ungu dan emas. Sayapnya membentang, menutupi langit di belakang Huo Yuhao. Tekanan spiritual yang sangat besar meledak dari mereka berdua. Seluruh legiun master alat roh kerajaan Matahari Bulan langsung tenggelam dalam ketakutan. Meskipun pada dasarnya mereka memiliki alat pertahanan spiritual, perasaan mereka tetap terguncang. Mereka merasakan emosi yang bertabrakan di dalam pikiran mereka. Kebahagiaan dan kemarahan yang datang bersamaan membuat pikiran dan kekuatan jiwa mereka kacau. Huo Yuhao kemudian melepaskan ledakan spiritual pertamanya. Gelombang tak terlihat menyapu seluruh wilayah. Ruang di sekitar bergerak, seolah-olah dunia sedang runtuh. Sebelum para master alatro sempat menyesuaikan diri, Tang Wutong melepaskan ledakan spiritual kedua dari inti jiwa spiritualnya. Dua gelombang kekuatan terbentuk. Ledakan pertama belum selesai, tetapi ledakan kedua sudah menghantam. Efeknya berlipat ganda, menciptakan kehancuran yang jauh lebih besar daripada dua serangan terpisah. Hanya dalam waktu singkat, satu persatu alat pertahanan spiritual para master roh hancur. Helm mereka pecah, zirah mereka retak, dan alat roh berbentuk manusia yang mereka gunakan runtuh. Kong Deming mencoba mengendalikan penghalang peraknya, tetapi saat itu sebuah palu hitam alias palu hotian kecil muncul di hadapannya. Meski hanya sepanjang lengan, aura yang dipancarkannya terasa seperti kematian itu sendiri. Saat palu itu menghantam ruang di sekitarnya, Kong Deming langsung kehilangan keseimbangan. Dia merasa seolah-olah ruang di sekitarnya runtuh dan menariknya ke dalam kehancuran. Dengan sisa kekuatannya, Kong Deming memanggil kembali penghalang peraknya dan melarikan diri dalam keadaan berdarah. Dia segera berada di hadapan Juzi. Bersamaan dengan kejadian tersebut, 300 tubuh jatuh dari langit. Mereka adalah para master alat roh kerajaan Matahari Bulan yang sebelumnya menguasai langit dengan kekuatan teknologi mereka. Kini mereka jatuh seperti daun gugur, membuat seluruh medan perang menjadi sunyi. Angin dingin bertiup melewati tanah yang dipenuhi sisa-sisa energi. Baik pihak Kekaisaran Matahari Bulan maupun pasukan dari 3 kekaisaran lain berdiri terpaku. Dengan adanya fakta tersebut, semua orang kini mengerti satu hal. Legiun Master Alat Roh Kerajaan Matahari Bulan, kebanggaan terbesar, telah benar-benar dikalahkan. Dan di tengah kekacauan tersebut, dua sosok tetap berdiri di langit, memegang kendali atas medan perang. Huo Yuhao dan Tang Wutong telah membuktikan bahwa mereka bukan hanya kuat, tetapi berada di tingkat yang melampaui semua yang pernah ada di seluruh benua Doulo. Tanpa adanya pilar terkuat alias Kong Deming,
pasukan kerajaan Matahari Bulan jelas tidak memiliki peluang untuk menang. Dan tiba-tiba saja kita lanjut lagi di spoiler bagian berikutnya ya guys ya. Jangan marah ya. Nah guys, sebetulnya pembahasan alur cerita spoiler versi novel Solen 2 bagian 429-nya ya guys ya, di mana Huo Yuho berhasil mengalahkan Bapak Alatro alias Kong Deming yang merupakan Master Alatro kelas 10 ya guys ya. Dan baju zirah yang sebelumnya dia gunakan untuk menggabungkan kekuatan dalam versi novelnya dianggap sebagai Alatro kelas 11 ya guys ya. Tapi jelas di hadapan Huo Yuho sang calon dewa, Alatro terkuat apapun tidak ada artinya ya kan. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. Felt that way. Guess you're trying to stay strong and